Di sini judulnya tertulis besar banget di thumbnail ya, bahaya gibah. Kejadian KDRT kali ya. Jadi akhirnya aku harus minta izin pengadilan untuk keluar dari rumah itu. Di sini disebut fitnah apa yang diceritakan oleh Maya Estianti. Aku sudah memaafkan. Kalau misalnya saya belum memaafkan ya, itu mungkin rumahnya saya siram septic tank atau mungkin saya obrak-abrik rumah tangganya. Enggak sama sekali, Bu. Saya Sombong amat. Tuh, tiba-tiba ada skin sombong amat gitu. Masih dendam apa Ahmad Dhani ini? Apa? Gibah. Dan celakanya sekarang Ahmad Dhani coba menampilkan hadis-hadis tentang gibah. Oke. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas kasus Ahmad Dhani yang tiba-tiba mengupload sebuah video di channel YouTube-nya yang berdurasi 24 menit 21 detik. Itu dengan judulnya Gibah. Ya, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share dan aktifin juga tombol loncengnya di bawah. Kita mulai video setelah satu ini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas dan kalian juga bakal namanya dapat sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang nggak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah ini ada 0,1 gram ya, jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga. Let's go. Jadi kali ini kita bisa lihat ini ada salah satu channel dari Ahmad Dhani ya, dengan judul Ahmad Dhani dalam berita. Di sini judulnya tertulis besar banget di thumbnail ya, bahaya gibah. Ya bener, gibah itu sangat berbahaya. Di sini Ahmad Dhani itu membuat video yang bertulisan, konten ini dibuat atas dasar pembelaan kepada Hea dan Ali yang bundanya terus difitnah dan digunjing. Oke, yang paling tahu banget adalah Hea ya teman-teman, Safea atau yang dikenal dengan Safea. Safea ini adalah salah satu anaknya Mulan Jamilah. Dia tuh sering banget bahkan kena cibir netizen. Ini salah satu konten yang udah kita bahas. BTW kita bukan ngegibah ya, ini saya coba menginformasikan bedanya gibah. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih, gibah sama menginformasikan seperti media-media kayak saya. Kalau saya media yang kita harus ngomong itu ada sumber gitu. Tapi kalau gibah itu ngomong yang tanpa sumber. Nah itu bisa jatuhnya ke gibah. Sebenarnya balik lagi sih, gibahnya iya atau tidak itu difaktorkan oleh niat. Niat kalian tujuannya buat apa? Buat menggali informasi, mencari tahu. Itu tujuannya berarti bukan gibah. Tapi kalau kita udah menggunjing, menjatuhkan seseorang, makanya nih saya nggak suka nih kalau ada netizen saya yang sampai mengkritik itu secara berlebihan. Itu jangan ya. Mengkritik boleh, cuma ingat ada batasannya. Itu aja sih pesan dari saya. Dan ya, balik lagi ke topik ya, Safea yang di konten sebelumnya yang ini, dia kan dihujat netizen banget ya. Anak inilah, anak itulah. Wah, saya baca komentar. Nih saya jadi Safea juga sakit sih. Nah mungkin sebagai seorang ayah, Ahmad Dhani ini membela putrinya. Oke, kita coba lihat ke Instagramnya saja biar lebih jelas. Nah ini dia Instagram dari Safea Ahmad. Di sini kalau kalian bisa lihat, ini Safea ini sampai mematikan kolom komentar teman-teman. Ini di Ayunda, cerai Maya Estianti, kenang momen 6 tahun digantung Ahmad Dhani. Dia menampilkan berita. Aku di sini banyak tangisan. Lebih baik aku pergi dulu, aku bilang gitu. Karena memang ada kejadian yang mungkin ya kejadian KDRT kali aja. Kejadian KDRT kali aja. Jadi akhirnya aku harus minta izin pengadilan untuk keluar dari rumah itu. Di sini disebut fitnah apa yang diceritakan oleh Maya Estianti. Oke, masih dibahas ya ternyata ya. Disinggung Denny Sumargo soal cerai karena diselingkuhin Maya Estianti, kayaknya udah pada tahu ya. peristiwa saya bercerai itu tahun 2007 ya. Ini Pernyataan viral suami banget bersama nih. kan tahun 2006 ya. Aku sudah memaafkan. Kalau misalnya saya belum memaafkan ya, itu mungkin rumahnya saya siram septic tank atau mungkin saya obrak-abrik rumah tangganya. Enggak sama sekali, Bu. Saya Sombong amat. Tuh,
Tiba-tiba ada skin sombong amat gitu. Masih dendam apa Ahmad Dhani ini? Ini yang ngedit masa editornya sih? Ya kali editornya kayak gini dah. Ya ampun bun, udah 15 tahun kok masih ngocehin yang dulu-dulu, move on. Aduh. Oke, aku pengen nanggapin statement ini sih teman-teman. Soalnya gini, Maya Estianty itu banyak fansnya. Ya, nggak bisa dipungkirin hal ini bakal terjadi gitu ya, terulang ya. Apalagi kita dengar cerita Maya Estianty yang disakitin. Pedes banget ini. Saya membiarkan tidak mengusik mereka, tidak mengusik kebahagiaan mereka menikah, bahkan zaman dulu ibaratnya dari awal dulu ketahuan selingkuh tahun 2005, 2006 gitu ya, ketahuan 2005, 2006 lah gitu. Fitnah lagi dibilang. Ketahuan selingkuh, saya bukan tipe orang yang harus jambak orang untuk marah-marah seperti apa, enggak. Tapi saya cukup tahu dan ya sudah. Milih dengan mundur. Ketika saya tak bilang sama si Mulan bahwa kamu mau nggak meninggalkan keluarga saya dan meninggalkan Ratu. Ternyata begitu dia meninggalkan Ratu, tetap kembali lagi dengan itu, ya sudah lah. Bilang balik aja ke Mas Dhani gitu ya. Mas Dhani balik aja Mbak Maya gitu. Kenapa nggak dia omongan itu dari tahun 2005 gitu loh, dari zaman dia selingkuh kan? Fitnah. Klarifikasi Ahmad Dhani ini adalah fitnah. Untuk efek psikologis anak-anak gitu. Saya pikir dia egois. Dia memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan dirinya sendiri dan dia memikirkan diri anak-anaknya saja. Pada saat tahun 2005 kemarin, kenapa dia tidak memikirkan Al-Eldul ya kan? Jadi harusnya kan dia mikir bahwa dia berbuat itu adalah menghancurkan ketiga anak saya gitu loh. Apa ini, berita apa lagi yang di-share Ahmad Dhani ini? Kaget pun tidak, Maya Estianty sudah duga jawaban Mulan Jameela saat disuruh lepas keluarganya 14 tahun lalu penyebabnya. Ada masa di mana Mulan Jameela terselet dalam prahara Maya Estianty dan Ahmad Dhani. Isu orang ketiga yang mewarnai perceraian Maya Estianty dan Ahmad Dhani bisa jadi penyebabnya. Kala itu nama Mulan Jameela ramai digosipin jadi orang ketiga. Isu miring ini pula yang diduga membuat hubungan antara Mulan Jameela dan Maya Estianty merenggang. Sedang status sebagai istri Ahmad Dhani pun tak banyak menolong reputasi Mulan Jameela. Bertahun-tahun Mulan Jameela dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Terkait tudingan tersebut, Maya Estianty tidak mau banyak komentar. Bertahun-tahun berlalu, Maya Estianty mengaku telah memaafkan Mulan Jameela. Ini emang hoak ya? Kita kan yang tahu ceritanya emang kayak gini gak sih teman-teman? Atau mungkin saja obrak-abrik rumah tangga, kata Maya Estianty dikutip dari YouTube Investigasi. Maya Estianty mengaku sudah ikhlas dan tak akan mau mengusik kehidupan orang-orang di masa lalunya tersebut. Bahkan saat memergoki Ahmad Dhani bersalah, Maya Estianty lah yang akhirnya memutuskan untuk mengalah. Maya Estianty juga mengaku tak kaget dengan jawaban Mulan Jameela saat dulu diberikan pilihan. Saya membiarkan tidak mengusik mereka, tidak mengusik kebahagiaan mereka menikah dari awal dulu ketahuan selingkuh tahun 2005 atau 2006. Saya bukan tipe yang harus jabak orang untuk marah-marah, tapi saya cukup tahu dan ya sudah melihat dengan mundur. Ketika saya bilang dengan si Mulan, kamu mau gak meninggal? Oh sama ya videonya. Terus kenapa di-share lagi berita ini? Apa? Gibah. Dan celakanya sekarang Ahmad Dhani coba menampilkan hadis-hadis tentang gibah. Oke, berarti konsepnya itu semua fitnah ya. Dan Ahmad Dhani bisa sebut itu gibah. Gimana guys? Apakah itu fitnah atau gibah? Oke. Kita tanya deh dari netizen tercinta kita, kenapa Ahmad Dhani membuat video ini? Pak deh sekali posting tentang ayat-ayat perselingkuhan, pengusiran istri, pemisahan anak dari ibunya. Kena banget kan. Oke, kenapa netizen ini bisa komentar tentang ayat-ayat perselingkuhan, pengusiran istri, pemisahan anak dari ibunya? Ini ada salah satu jejak digital yang bisa saya sajikan buat kalian. Usai cerai dari Ahmad Dhani, Maya Estianty stres, pernah menderita batin hingga jalanin terapi psikis. Nah ini dia videonya. Karena waktu itu saking aku stres. Karena memang harus berpisah dengan 3 orang anak apa bagaimana? Enggak, itu psikiater udah ada sebelumnya. Jadi waktu itu aku benar-benar sakit banget. Yang sakit karena segala macam, misalnya aku dari awal, dari mulai ada pengkhianatan, ya, kemudian Ratu dibubarin, di mana itu pekerjaan saya ya kan. Terus kemudian ada baju saya dihilangin, sepatu saya dihilangin, kemudian mobil juga hilang, kemudian studio saya dibongkarin ya kan. Aku harus
sampai pintu digembokin, sampai harus lompat pagar segala macam. Terus kemudian anak-anak juga sempat dihilangin segala macam. Jadi dan aku nggak mungkin sebagai manusia biasa aku tidak stres ya kan. Makanya pada akhirnya aku sempat melapor ke polisi bahwa aku mengalami kekerasan psikis dan buat aku kemudian aku harus ke psikiater karena aku sendiri sudah nggak bisa nangis. Jadi ada sesuatu hal yang ini nggak ada di videonya Ahmad Dhani dong ya. Nah ini nih, ini yang buat netizen tuh sebel banget sama Ahmad Dhani. Seorang ibu pengen ketemu anaknya dipersulit pada zaman tersebut. Lanjut lagi deh dari komen kedua dari channel YouTube Ahmad Dhani. Lo kesel sama netizen yang ngatain anak lo anak Gun tapi mengkambing hitamkan Maya seolah-olah gara-gara Maya keluarga lo diserang. Padahal itu kan perbuatan lo sendiri, saksi sosial buat lo dan keturunan lo. Ya sebenarnya video ini saya udah paham arahnya itu kemana. Arahnya itu sebenarnya karena Ahmad Dhani itu kesel anaknya itu sampai kena hujat. Sekali tampil, hujatannya tuh banyak banget. Ya balik lagi nih yang mau nonton itu bukan hujatan sih, banyak dari kritik netizen tuh yang masih nggak keterima gitu kan. Oke, kita lihat deh dari sisi Instagram Ahmad Dhani. Saya penasaran gitu ya. Di sini Ahmad Dhani tidak ada memposting apapun dia sebenarnya. Sekali posting video YouTube dengan durasi 24 menit, lama banget. Oke, kalau dari Mulan Jameela, sosok ibu dari Safea, di sini pun tidak ada tentang apapun. Kita lihat dulu storynya. Makanan, minuman, rutinitas. Ya nggak ada, kesehariannya aja. Nggak ada klarifikasi, nggak ada pembelaan juga. Kalau dari Bunda Maya, ya yang sekarang coba dijatuhkan, apa yang diomongin pada dulu itu semua itu fitnah. Saya kira kasusnya udah kelar, ternyata ya masih berlanjut. Ini dia ya sosok Maya Estianty. Oke, lanjut lagi kita baca komentar dari netizen. BTW, waktu nikah Al bilang suami yang sekarang lebih baik dari saya. Bener ya, ternyata segalanya lebih baik. The best Pak Irwan Mursi. Naon sih gibah ternak gibah? Ini naon itu ada apa sih? Gibah kok ternak gibah? Ya Ahmad Dhani termasuk gibah gak nih? Ngomongin Maya Estianty fitnah? Enggak lah ya, ini pembelaan diri. Oke. Secara tidak langsung video ini menyakitin hati Al, El, dan Dul. Demi membela Ali dan Fea, dia malah membuka luka lama lagi. Iya, saya juga bingung, agak kaget gitu ya. Bahkan di sini ada video Al, El, Dul masih kecil nih ya. Tentu Al harus memilih ya mungkin ya. Nah itu gimana? Pilihan Al gimana? Pilih ikut ayah. Ikut ayah karena apa? Karena lebih dekat. Kalau tidur sering ditemenin, bisa ngajarin sejarah, tidak terlalu memaksa. Kalau belajar ya udah jam segini, terserah aku mau stop jam berapa gitu. Oh, lebih bebas. Nah, kalau sampai Oke, seorang ayah emang kayak gitu gak sih? Kalau seorang ibu itu lebih protektif gak sih? Tentang belajar segala macam kan semua diatur ya. Itu wajar sih sebagai seorang ibu karena sayang. Dan mereka juga umurnya masih kecil-kecil nih. Kemudian misalnya nanti hakim ataupun ya siapapun juga menanyakan mau ikut siapa gitu, gimana pilihannya gimana? Ikut ayah. Ikut ayah karena apa? Karena ayah nggak maksa. Habis itu sering ngajarin sejarah. Habis itu sering nemenin tidur. Coba berjatuhkan tidur. Sama baik. Kalau harus memilih Dul ikut siapa kalau harus memilih? Kita Ikut ayah karena apa? soalnya nggak maksa. Sering nemenin kalau lagi bobo. Kalau belajar nggak sampai malam kayak bunda. Ya, seorang ibu wajar banget menurut saya untuk memaksa anaknya belajar karena ibu itu pengennya anak itu menjadi orang yang sukses lah di masa depan. Ya, ini nggak ada apapun ya. Ini hal yang wajar yang diomongin El menurut saya. Tapi kenapa Ahmad Dhani coba memposting video ini? Arahnya ini sih tahu sih buat menggiring ke Maya sih. Kalau Maya itu seakan-akan Oke, karena saya coba mengulik lagi informasi yang kurang dalam ya. Kalau saya cuma ngeliat video ini, saya coba lihat dari salah satu sumber berita. Di sini dari sumber beritanya tuh Pop Mama. Heboh Ahmad Dhani unggah kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty. Di sini tertulis nih tujuannya buat apa nih? Mendadak bikin heboh warganet.
lewat channel YouTube milik Dani tampak mengunggah video berjudul Komplikasi Gibah dan Fitnah Maya Estianty dalam kurung di saat sudah punya suami. Sesuai judulnya, video berdurasi 24 menit 20 detik itu tampak menampilkan potongan video Maya Estianty yang menurut Dani isinya adalah fitnah dan gibah. Ia sendiri memiliki alasan hingga akhirnya berani mengunggah video tersebut langsung di YouTube. Alasan apa lagi nih? Alasan apa lagi nih? Ini harusnya udah kelar. Kabar lengkapnya tentang Ahmad Dhani unggah komplikasi gibah dan fitnah Maya Estianty sudah pomama.com rangkum secara detail. Oke, udah dirangkum ya. Nah, ini sumber beritanya yang saya dapat. Satu, video ini diunggah sebagai bentuk pembelaan terhadap Mulan. Berarti benar ya dugaan kita ya, Mulan dan Safea. Tapi nggak mikirin perasaan. Kalau kata netizen ya, kenapa nggak mikirin perasaan Al dan Dul? Ya harusnya masalah ini udah selesai. Akhirnya kan kalau Ahmad Dhani posting itu nge-up lagi nih kasusnya. Lanjut. Ternyata bukan tanpa alasan. Dani mengunggah video itu, Dani sendiri tanpa mengakui kalau video itu diunggah olehnya itu sebagai bentuk pembelaannya terhadap Mulan yang menjadi sasaran hujatan. Konten ini dibuat atas dasar pembelaan kepada Faye dan Ali yang bundanya terus difitnah dan digunjing, kata Dani dalam video tersebut. Kemudian Dani baru menampilkan beberapa cuplikan pernyataan Maya di berbagai channel YouTube artis seperti Ussy Andika, Boy William, Denny Sumargo, hingga Daniel Mantat. Dan itu saja Dani pun menampilkan screenshot sejumlah berita media sosial. Poin kedua, Dani labeli fitnah setiap pernyataan Maya pada video itu. Oke, ya tadi ada fitnah, hoax, segala macam ya. Bahkan Dani terang-terangan memberikan label fitnah dan gibah di setiap video Maya yang menyentil maupun Mulan ditampilkan. Selain itu, Dani juga menampilkan sejumlah beberapa kutipan dari ayat Al-Quran dan pernyataan ulama mengenai gibah. Wah, ini sih kalau jadi Maya yang awalnya mau berbaikan sih, kalau udah kayak gini udahlah jangan berbaikan ya, malah tambah ribet ya. Ini masih ada loh, anak-anaknya masih ada loh, gak kebayang. Ini baru Al Ghazali nih yang nikah nih, belum L. Ini bakal ribet sih ini nanti kalau nikah selanjutnya ya. Next, kalau Mulan secara profesional, dia orangnya profesional, personal enggak ya? Haha, kalian semua udah tahu lah ya, kata Mulan kepada Boy William yang kemudian dilabeli gibah oleh Ahmad Dhani. Potongan Dewa 19 itu pun menolak tudingan kalau dia berselingkuh dengan Mulan ketika masih menjalin suami Maya. Selain itu, Dhani juga memberikan label hoax pada pernyataan Maya yang mengatakan ada kejadian KDRT sebelum akhirnya pisah rumah dengan Dhani dulu. Ya ampun bun, udah 15 tahun kok masih ngocehin yang dulu-dulu. Bunyi tulisan gambar yang ditayangkan Ahmad Dhani dalam video tersebut. Gambar itu menjadi sinyal kalau Dhani sedang menyentil Maya yang masih membahas masa lalu. Kayaknya Maya nggak bahas deh masa lalu, tetapi netizennya ya yang nggak terima ya apa yang dilakukan Ahmad Dhani kepada Maya. Menurut aku teman-teman. Poin ketiga, Maya belum memberikan respon terhadap video ini ya. Kita bisa lihat dari Instagram Bunda Maya di sini nggak ada respon. Tadi kita udah cek ya Instagramnya. Itu aja sih poin-poin dari berita yang lagi viral ini. Ini semoga cepat kelar sih masalahnya. Di situ kan masih ada anak-anaknya juga ya. Ya udahlah. Kita mah sebagai netizen yang baik ya, kita ikutin aja beritanya gitu. Kalau mau mengkritik, mengomentari tetap dijaga ya teman-teman. Kasihan juga itu. Apalagi Safea ya, anak muda ini pedes-pedes guys komentarnya. Soalnya komentar Mulan juga itu mati kalau nggak salah. Komentar Mulan nyala nih. Oke, kita lihat salah satu komentar Mulan nih. Bun, si Pak D kenapa tantrum lagi? Masih kebayang-bayang apa bagaimana sih Bun? Waduh, sepi banget sampai kosong begitu bangkunya. Ngeri lah. Bentar ya. Kalian yang komentar sih merinding. BTW di sini kita tidak gibah. Di sini kita coba mengulik informasi kenapa sih Ahmad Dhani memposting itu, dan sudah terjawab. Itu alasannya karena buat ngebela Mulan dan Safea. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, dan semoga kalian tidak ketinggalan info yang menarik dan lagi viral. Saya undur diri dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.